Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Wadan Pusdikjas Sahibul Bait, keluarga besar Pusdikjas Mil, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersilaturahim, bisa hadir berjumpa dengan saudara-saudara saya seiman, bapak-bapak, ibu-ibu di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita pagi hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan saat ini ke masjid ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan lahir dan batinnya, dilunasi hutang-hutangnya. Yang terakhir aminnya beda, memang kelihatan wajah-wajah banyak hutang, banyak cicilan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, saat ini banyak orang yang memberi contoh, tetapi sedikit yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu yang sulit. Maka pada pagi hari ini mari kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau melaksanakan perjuangan, bagaimana beliau melaksanakan perjuangan. Sebelum saya sampaikan tentang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjuangan, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pagi hari ini mari sejenak kita kenali dulu kemuliaan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia entah berapa banyak jumlahnya di muka bumi ini.
Dari yang pertama, dari Nabi Adam alaihi salam sampai saat ini, sampai kiamat nanti, kita tidak tahu persisnya berapa. Saat ini saja Pak, manusia yang ada di muka bumi ini jumlahnya kurang lebih 7 miliar. Banyak tidak Bu? Bu, banyak tidak Bu? Banyak. Dari sekian banyak manusia, Allah subhanahu wa ta'ala hanya memilih 124.000 nabi. Kira-kira perbandingannya banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Tentu para nabi itu manusia pilihan yang hanya Allah saja, hanya Allah, hak Allah memilih siapa di antara hambanya yang menjadi nabi. Dari 124.000 nabi itu ternyata hanya 315 yang dipilih menjadi rasulnya. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Makin sedikit Pak ya. Rasul adalah para nabi pilihan. Dari 315 nabi dan rasul itu Pak, Bu, hanya 25 yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang kita semua dituntut untuk mengenalnya, bahkan menghafalkannya, mengetahuinya dan mencontohnya. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Qur'an, itu hanya ada 5 yang mendapatkan kemuliaan disebut sebagai ulul azmi. Yang pertama siapa, Pak? Yang pertama siapa? Ibu-ibu, yang pertama siapa, Bu? Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi Isa. Siapa lagi? Nabi Nuh. Siapa lagi? Ibrahim. Yang terakhir Nabi Muhammad. Ibu, tolong diulangi kelima ini Bu ya. Ada yang hafal Bu? Ayo. Yang benar boleh pulang duluan. Jangan dulu ya. Yang pertama apa? Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi, dibalik biar mudah Bu ya, Mimin. Sabu? Ayah dia Mimin. Ada? Oh gitu Bu? Hapunten saja. Ada Ibu Mimin ya. Mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Nah kita semua diperintahkan Pak untuk meniru kesabaran mereka. Kan luar biasa kalau kita baca biografi kelima Nabi ini, luar biasa kesabarannya. Maka di ujung surat Al-Ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Allahu akbar. Maka bersabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari para rasul. Kita diperintahkan meniru kesabaran ulul azmi, terutama kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi ini Bapak Ibu sekalian, ternyata hanya 2 yang dipilih oleh Allah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik, yang kita diperintah untuk menjadikan mereka berdua sebagai kedua uswah. Yang pertama siapa Bu? Nabi Ibrahim. Yang kedua siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah
qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim itu ada suri tauladan untuk kamu wahai umat Muhammad. Yang kedua, tentang baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allahu tabaraka wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari contoh dalam hidup ini, ya mereka berdua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu paling banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Hanya satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Siapa itu? Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk semesta alam. Illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Maka kita umat Muhammad ini umat akhir zaman, umat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya menjadi umat yang membawa rahmat untuk semesta alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita contoh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau melaksanakan perjuangan. Hadirin sekalian, modal utama Nabi di dalam melaksanakan perjuangan itu yang pertama adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Penting Pak ya, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Bapak Ibu sekalian, zaman boleh berubah, tapi akhlak tidak boleh berubah. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Kepada siapa kita harus berakhlak? Hadirin sekalian, kita itu kan berakhlak kepada dua. Yang paling utama, yang pertama akhlak kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua akhlak kepada makhluk. Yang pertama akhlak kepada Allah. 13 tahun baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah untuk memperbaiki akhlak kepada Allah dengan menanamkan tauhid, meluruskan akidah, menguatkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, Islam mengajarkan kepada kita berakhlak kepada Allah itu ada pada dua. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua, kita hanya beribadah kepada Allah saja. Kita tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak kepada Allah. Hadirin sekalian,
Nabi yang mulia mendakwahkan tauhid, mendakwahkan iman di Mekah selama 13 tahun itu dengan pertimbangan kalau akidah kuat maka pasti akan baik akhlaknya. Apa pertimbangannya, Pak? Kan akidah itu, tauhid itu, iman itu ibarat pondasi, Pak ya. Pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi miring, bangunan akan roboh. Ya. Hidup ini, Pak, akan bisa kita nikmati. Akan benar kita menjalani kehidupan kalau keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah kepada Allahnya benar. Ini penting sekali. Mohon maaf, memang negeri ini, Pak, negeri yang sangat subur tanahnya, betul. Subur, Pak. Tetapi subur juga aliran sesatnya. Apa yang tidak ada di negeri ini, Pak? Ini negeri yang luar biasa, Pak. Subur tanahnya, tapi subur aliran sesatnya. Yang bikin aneh, Pak, setiap aliran sesat itu ada pengikutnya dan laku. Ya, apa yang tidak ada di negeri ini? Yang ngaku nabi ada tidak? Banyak tidak? Banyak. Tukang pelatih bulu tangkis ke gunung 3 bulan turun ngaku nabi. Di mana adanya? Di Indonesia. Tukang cukur menghilang sekian hari ngaku dapat wahyu jadi nabi. Di mana, Pak? Di Indonesia. Terakhir itu di perbatasan Cilacap, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu ada, jadi menggabungkan katanya ajaran Sunda Wiwitan dan Islam Kejawen. Punya nabi namanya Tukimin. Saya nggak habis pikir kok bisa gitu, Pak ya. Dan nggak serem, Pak ya. Tukimin itu nggak serem lah, nggak berwibawa gitu ya. Coba, Pak, sholawatnya gimana kepada Tukimin, Pak? Kepada Nabi enak sholawat apa ya? Ya Habibi ya Muhammad. Kalau Tukimin, ya Habibi ya Tukimin. Gak enak, Pak. Baiklah, kita akan dengarkan ceramah tabligh akbar Al-Mukarram wal Muhtaram Tukimin. Mohon maaf, yang nama Tukimin, Pak. Itu ngaku nabi, Pak. Anehnya diikutin. Banyak pengikutnya, benar, Pak. Banyak pengikutnya. Ini menunjukkan berarti akidah umat ini memang harus diperbaiki. Betul tidak, Pak? Kenapa? Karena tauhid mengajarkan kepada kita disiplin. Sekali saya menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka konsisten, disiplin, istiqomah bahasa agamanya itu. Sampai kapan? Sampai mati. Maka orang menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, konsisten. Saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya oleh Allah. Dan saya tidak akan pernah minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan saya tidak akan pernah melarikan semua persoalan kecuali hanya kepada Allah. Disiplin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, maka wajib tidak percaya siapapun yang datang mengaku menjadi nabi. Itu disiplin. Hadirin sekalian,
Yang ngaku Nabi itu orang gila biasanya, Pak. Di kita itu, Pak, orang gila. Ini ada kisah nyata, Pak, ya. Jadi di Cisarua itu, Pak, ada tempat, apa namanya, Pak? Rumah sakit jiwa, ya. Di Cisarua itu ada. Jadi ada seorang yang ngaku Nabi, Pak, diobati lah, dikirim ke Cisarua karena keluarganya malu kan, ngaku Nabi gitu kan. Hari pertama masuk, dia ketemu dengan tukang bersih-bersih. Diambil goloknya, Pak, diancam tukang bersih-bersih, Pak. Apa kata dia? Pak, saya Nabi, percaya tidak? Loh, diancam pakai golok, takut. Iya, katanya, kamu Nabi. Pas sudah lewat, istighfar tukang kebun ini, Pak. Astagfirullah, ya Allah, maafkan saya. Ada dokter, Pak. Dokter diancam, dokter, saya Nabi, percaya tidak? Dokter digituin, takut. Dia bergetar, iya kamu Nabi, katanya. Hari kedua keliling, ada ruangan, ada seorang dokter yang sedang ngobatin pasien yang hampir sembuh. Berarti belum sembuh, hampir sembuh. Berdua. Orang gila ini datang, Pak, yang aku Nabi itu. Wah, dia masuk ke dalam. Kembali dibuka pintu, dia bawa golok. Dokter, saya Nabi, percaya tidak? Dokter kaget dan takut, Pak. Kata dokter ini, iya benar, kamu Nabi, katanya. Ketika dokter menjawab itu, pasien yang hampir sembuh nggak terima. Dia berdiri, digebrik meja, Pak, dipukul meja, Pak. Dokter, bohong, dokter. Jangan percaya, dokter. Jangan percaya. Dia itu bukan Nabi, dokter, karena tadi malam saya tidak menurunkan wahyu kepada dia. Ngaku apa itu, Pak? Ngaku apa, Pak? Di mana adanya? Di Indonesia. Yang hebat, Pak, polisi kita, Pak. Oh, polisi kita itu bukan cuma teroris yang ditangkap, Nabi ditangkap, malaikat ditangkap, Tuhan ditangkap. Itu yang ngaku Nabi itu ditangkap, Pak. Itu yang ngaku malaikat Jibril itu siapa namanya? Lia Edan itu. Lia Edan itu ditangkap itu. Ngaku Jibril. Coba, mana ada polisi nangkap malaikat? Di kita adanya. Betul tidak? Yang terakhir ada yang ngaku Tuhan. Setiap piningit itu ada kan? Ditangkap enggak? Ditangkap juga, dijeblosin ke penjara itu. Itu di Indonesia adanya, Pak, ya. Masya Allah. Nah, jadi Nabi yang mulia itu, Pak, modalnya pertama apa? Akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak, terutama Nabi mengajarkan memperbaiki akhlak kita kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Agar kita beribadah, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah saja, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Saya kaget Ramadan kemarin, saya kan umroh, Pak. Umroh di Ramadan. Pas saya bawa jamaah di Arafah itu, ada orang Afrika lah, kulitnya hitam gitu. Dia datang, haji Indonesia katanya. Saya bilang, iya Indonesia. Haji, akik katanya. Dia jual batu akik, Pak. Saya bilang, tahu dari mana ini orang Afrika di Indonesia sedang demam batu akik, Pak, ya? Loh, betul tidak? Loh, kemarin kan sedang ramai, sekarang masih ramai nggak, Pak? Itu musiman gitu ya. Saya bisa ketemu orang itu, Pak, dia cerita, Ustadz, katanya, saya tuh 40 hari 40 malam saya puasanya katanya untuk dapat batu ini katanya. Batu akik di mana? Di Garut. Dia katanya mimpi ada bisikan harus ke Garut. Dia cari batu akik tuh, Pak. Ditawar 50 juta nggak saya jual katanya. Saya bilang, kalau saya mah jangan 50 juta. Sejuta aja saya berjual gitu kan. Kenapa nggak dijual? Ini perjuangannya luar biasa katanya. Saya tanya, Bapak Ibu, boleh nggak kita pakai batu akik? Boleh tidak? Boleh tidak senang dengan batu akik? Boleh, silakan. Sebatas senang, tidak ada masalah.
Yang tidak boleh itu kalau punya keyakinan. Nah ini, kalau punya akidah kepada batu itu yang tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena tidak sedikit, Pak. Ustaz, ini nih batu ini, setelah saya pakai batu ini, perjuangan dapatnya itu. Usaha saya maju, Ustaz. Omset itu, pesanan, saya sampai sulit itu untuk memenuhinya. Saya bilang, loh kenapa, Pak? Iya nih, ini berkah katanya. Nah, ini yang tidak boleh, ya Pak ya. Hati-hati saya bilang. Sama seperti sebagian saudara kita yang senang mengoleksi benda-benda antik. Punya keris yang antik di zaman Majapahit. Prabu Kian Santang gitu. Disimpan di rumah. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, Pak. Sebatas senang simpan. Tanya, kenapa Bapak mengoleksi keris itu? Ya saya senang aja, Ustaz. Saya kemanapun saya pergi, kalau ada barang antik saya beli, pajangan saja. Silahkan. Yang tidak boleh ketika meyakini, benda-benda ini punya kekuatan gaib, sehingga setiap bulan Maulid dimandikan rame-rame. Dia nyari air dari 7 sumur, campur dengan 7 macam bunga, dimandikan, dikasih sesajen. Ini yang tidak boleh, saya bilang. Sebatas senang dengan barang antik, simpan di rumah, silahkan. Senang dengan batu akik, silahkan. Yang tidak boleh meyakini itu punya kekuatan gaib, bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat, itu tidak boleh. Nah, Nabi itu, Pak, 13 tahun meluruskan akidah keyakinan semacam itu. Ya. Ibu, masih ada enggak, Bu? Di kita belum beres, Ibu. Semangat, Ibu ya. Masih, belum juga beres, Bu ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Masih ada tidak, Bu, di kita, Bu? Ketika mau nikahin anak tuh nanya ke seseorang, ini anak ibu ini kapan lahirnya? Dia Jumat Kliwon. Calonnya itu Rebo Wage. Dihitung, waduh Ibu, ini nggak boleh, Bu. Ini kalau dipaksakan, Bu, dia bisa cerai nanti, Bu. Nggak akan bahagia. Atau nikah orang Jawa sama orang Sunda, jangan, gak akan bahagia. Bu, keyakinan semacam itu keyakinan yang ada pada masa jahiliyah. Iya, Pak. Nah, Islam datang itu meluruskan. Milih tanggal boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Saya ketemu dengan saya punya santri mau nikah, datang ke saya, Pak. Ustaz, saya mau nikah katanya. Terus kata ibu saya, ya kamu jangan tanggal itu, nak. Kenapa? Ini dihitung, kalau tanggal itu kamu nanti akan dapat musibah segala macam. Jangan. Dihitung dulu lama. Ustaz, boleh tidak memang milih tanggal? Saya bilang boleh, siapa yang terlarang? Enggak masalah. Asalkan, misalkan ngumpul nih. Yuk kita pilih tanggal nikah kapan ya? Kata ibunya, bapaknya, ya udah kita nikahnya, anak kita ini nikahkan tanggal 2 saja. Hari Minggu, hari pas nih. Harinya hari Minggu, tanggal 2. Boleh tidak? Boleh. Tanya, mah kenapa tanggal 2 hari Minggu? Pas ya, Pak ya. Pertama itu tanggal muda. Ngundang orang tuh nggak nyusahin orang. Kalau diundang tanggal tua tuh kasihan, Pak. Kenapa hari Minggu? Hari libur biar datang. Boleh tidak? Rasional, silahkan. Kalau sudah ngitung ini harus hari Kamis malam Jumat, nikahnya harus jam 9 malam. Kenapa? Kalau tidak tanggal ini nanti akan ada. Itu tidak boleh. Dikaitkan dengan mistis, khurafat, tahayul. Itu keyakinan jahiliyah. Islam datang itu untuk membersihkan itu, meluruskan itu, Pak. Diluruskan oleh Islam. Allahu Akbar. Tapi Nabi memperbaiki itu dengan akhlak, Pak.
tidak arogan, tidak anarkis, tidak, disampaikan pemahaman. Dan Nabi sabar, ya Allah. Nabi itu sabar berdakwah. Makanya kemudian tidak ada cerita Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun itu berhala langsung dihancurkan. Tidak ada cerita, betul tidak? Tidak. Nabi tanamkan dulu, diajarkan ilmu, Pak. Nabi tanamkan keimanan, Nabi ajarkan bagaimana membangun komunikasi dengan Allah. Nabi ajarkan bagaimana meyakini ada kehidupan setelah kematian, bahwasanya hidup bukan cuma di dunia saja, kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan di akhirat nanti. Diajarkan, dijelaskan oleh Nabi yang mulia, kuatlah keimanan para sahabat, sehingga pada waktunya, Pak, setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu tahun ke-8 hijrah, berarti 20 tahun setelah Nabi berdakwah, baru patung-patung yang jumlahnya 360 yang berdiri di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah, dihancurkan. Dan tidak ada pertumpahan darah. Kenapa, Pak? Karena orangnya teredukasi. Orang-orang jahiliyah tahu ini nggak boleh. Dia tahu ini musyrik. Dia faham, ya, itu bisa membawa bahaya di akhirat nanti. Maka mereka yang menghancurkan kemudian setelah 20 tahun. Nah, maka untuk mengadakan suatu perubahan, Pak, ya, betul tidak, Pak? Maka penting kita mulai dari pondasi dulu, Pak. Keimanan, Pak. Untuk membangun mental itu, Pak, harus ada pondasinya, Pak. Apa itu, Pak? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim. Ya Allah, harusnya, Pak. Mohon maaf, tidak ada lah. Coba ada enggak ajaran agama sehebat Islam? Yang dia ngajarin doktrin, Pak, kepada para pejuang, kepada para tentara yang berjuang di jalan Allah, apa doktrinnya? Mati syahid atau hidup mulia. Hadirin sekalian, coba dibaca dalam sejarah. 13 abad Islam itu, Pak, memimpin peradaban. 13 abad Islam memimpin peradaban. Apa yang ada? Kemajuan, keadilan di mana-mana. Bicara tentang sekarang, peradaban sekarang ini peradaban Yahudi, Pak. Benar, Pak. Ketika Islam tutup di Turki, Pak, 1924 sampai sekarang ini peradaban Yahudi, Pak. Artinya apa? Memang Islam saat ini sedang diuji oleh Allah, Pak, ya. Dipojokkan terus, dikambing hitamkan terus. Padahal jumlah muslimin itu banyak, betul tidak? Banyak, Pak. Ya. Nah, kalau kita membaca 13 abad Islam menjadi pemimpin peradaban, Pak, ya Allah. Ya, bagaimana kekuatan militer muslimin, Pak, dengan doktrin apa? Kalau berjuang itu, Pak, kalau sudah ke medan perang itu, yang dicari bukan hidup, tetapi mati. Ini yang membuat para pejuang di Gaza saat ini, Pak, mereka begitu luar biasa, ditakuti oleh Israel, Pak. Padahal secara peralatan luar biasa canggihnya mereka itu. Ya. Kenapa? Karena memang mereka tertanam doktrin, Pak. Keimanan kepada Allah, pondasinya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Saya kemarin ada tamu dari Palestina ke Darut Tauhid, ke pesantren Darut Tauhid, Pak. Saya menerjemah di acara MK pagi itu, Agi memberi kesempatan 1 jam saya memberikan tausiah di masjid itu, ya. Hari Sabtu kemarin itu, namanya Syekh Abdullah Abul Haija Al-Husaini. Ini zuriyah Rasulullah, Habiblah. Jadi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Gaza. Beliau cerita datang ke kita, saya menerjemah, saya ngobrol, beliau menyampaikan tentang bagaimana takutnya Israel kepada para pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, Pak. Saya mau tanya, Pak, mereka punya alat canggih seperti orang-orang Israel tidak? Tidak. Apa peralatannya lebih canggih? Apa logistiknya lebih hebat? Tidak. Semenjak di boikot, ya, itu, Pak, Masya Allah, mereka itu, Pak, hanya punya senjata roket. Di mana bikinnya, Pak? Di rumah, home industry. Jadi ibu-ibu
Di Gaza mah kata beliau yang bikin roket itu ibu-ibu. Di kita sama, ibu bikin juga karoket. Hebatnya kita dimakan tuh roket tuh ya. Roket Masya Allah Pak. Dengan izin Allah Pak, ketika perang darat 2 tahun yang lalu itu, ya kalau Yahudi kan beraninya mereka lewat ngebom aja Pak. Perang darat ketemu langsung, takut mereka tuh kabur lari Pak. Kenapa? Kata mereka diteliti, kenapa? Karena muslimin itu kalau sudah ke medan perang yang dicari apa Pak? Kematian. Dan doktrin yang Allah berikan kepada para mujahid lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad dan dia mati syahid Allah muliakan. Seperti disebutkan, orang yang terbunuh ketika berjuang di jalan Allah itu Pak, dia nikmat, tidak merasakan sakit. Jangan lihat dengan kacamata kita Pak ya, dohirnya. Terkadang Allah tampakkan kemuliaan para mujahid Pak, sudah mati dalam kondisi tersenyum, betul tidak? Banyak para jenazah syuhada, para mujahid itu Pak, tersenyum Pak, padahal kepalanya putus dari badannya, tapi tersenyum. Bayangkan, nah kita aja hidup sulit tersenyum Pak ya, manyun aja gitu. Banyak hutang kan, banyak cicilan gitu. Mereka mati itu tersenyum, pisah kepala dari badan, tersenyum Pak. Itu doktrin yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Atau pulang mulia karena membawa kemenangan. Nah ini yang berbeda orang-orang Israel itu kalau berperang apa Pak? Dia mencari hidup, takut mati. Baru roket tuh kata beliau Syekh Abdullah kemarin, baru roket Pak nyampe ke Tel Aviv gitu Pak, itu langsung kabur. Ada yang kabur ke kamar, wah kemana-mana. Baru roket itu Pak, takut mereka itu karena mereka ingin hidup. Sementara mujahidin mencari mati. Allahu Akbar. Ini doktrin dari Islam. Ya, nggak akan punya keberanian sebelum diperbaiki pondasinya gitu. Apa ya tadi itu? Doktrinnya hidup mulia atau mati syahid, dan syiar orang-orang yang bertauhid kepada Allah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja, hanya karena Allah rabbul alamin. Allahu akbar. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Ibu-ibu, ini ada 4 yang harus kita 2 yang harus kita ingat, 2 yang harus kita lupakan. Ini kunci akhlak Pak ya. Yang pertama apa? Ini kebersihan sama Pak. Yang pertama itu Bu, Pak, ingat kebaikan orang kepada kita. Yang kedua, ingat keburukan kita kepada orang. Lupakan. Yang pertama lupakan kebaikan kita kepada orang. Yang kedua, lupakan keburukan orang kepada kita. Itu kuncinya, membangun akhlak dengan makhluk. Yang pertama, ingat kebaikan orang kepada kita. Pandai berterima kasih. Ya Bu ya. Itu kunci Bu. Kalau ingin disenangi, disukai, bisa bergaul tuh apa kuncinya? Pandai berterima kasih. Bapak Ibu, saya ingin memberikan nasihat untuk saya pribadi. Mari kita pandai menjadi orang yang berterima kasih. Kenapa Pak? Ternyata belum dikatakan bersyukur Pak, kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada orang yang sudah menjadi jalan sampainya nikmat Allah kepada kita. Nabi yang mulia bersabda, ya, lam yashkurillah malam yashkurun nas. Belum dikatakan syukur kepada Allah siapapun yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang sudah menjadi jalan sampai nikmat Allah kepada dirinya. Bapak Ibu, siapa yang harus kita terima kasih dalam hidup ini Bu? Yang pertama siapa? Kedua orang tua kita. Setiap kita
punya orang tua, tapi tidak setiap kita menjadi orang tua. Penting, Pak. Nabi mengajarkan bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua. Ya Allah. Bahkan Nabi sendiri, para nabi itu contoh teladan manusia yang sangat memuliakan orang tuanya. Aduh, Pak, kalau kita baca Quran tuh, Pak, banyak ayat, Pak. Ya, bagaimana para nabi itu memberikan contoh. Ya, mereka itu berbuat baik kepada orang tuanya, seperti itu. Terutama ibu ya, Pak ya. Terutama ibu. Enggak ada kesuksesan bagi siapapun yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Nabi memberikan sebuah peringatan yang keras sekali, Pak. Kata beliau apa? Semua dosa bisa ditangguhkan nanti di hari kiamat, hukumannya, kecuali dua. Ya, satu diantaranya apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kata Nabi, uququl walidain itu sebelum di akhirat nanti, di dunia dia mendapatkan azabnya. Saudaraku, muliakan orang tua kita. Ya, Pak ya. Ustaz sudah meninggal, tetap orang tua sudah meninggal pun kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka kok. Apa diantaranya? Seperti apa cara berbaktinya? Doa, Pak. Allahu Akbar. Minimal apa? Doa. Ibu-ibu apa sudah coba doa, Bu ya? Doakan mereka. Bu, nggak bisa ya kita membalas kebaikan orang tua, karena nggak ada perintah untuk membalas kebaikan orang tua. Yang ada apa? Birrul walidain, berbakti. Itu kan begitu Quran menyebutnya. Bahkan perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan beribadah kepada Allah dengan tauhid. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Kami perintahkan kepada engkau, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan kita menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik. Gitu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Enggak bisa dibalas. Ini ada kisah nyata, Bu. Ada seorang anak yang sudah sukses, Pak. Dia orang kampung asalnya, ke Bandung sukses. Kuliahnya tamat, kerja gajinya besar, nikah dengan orang kaya, punya rumah mobil, udah ke Mekah, udah kemana-mana. Suatu hari dia teringat dia ibunya, karena dia tinggal ibunya, udah meninggal bapaknya. Dia pulanglah ke kampungnya. Anak ini semangat, hanya salah berucap saja gitu ya. Bu, alhamdulillah Bu, ini saya sudah berhasil dengan doa ibu. Saya di Bandung sukses, kuliah tamat, sekarang sudah punya pekerjaan juga, alhamdulillah, besar gajinya juga, punya rumah. Ceritalah. Kan kita begitu Pak, kadang-kadang ya kalau sudah merantau kan ingin pulang tuh kan, ingin cerita lah. Talibin ini masa sukses kan senang Pak ya. Ibu, izinkan Bu, saya membalas semua kebaikan ibu yang pernah diberikan. Ibu mau haji, mau umroh setiap tahun, saya berangkatkan. Ibu tinggal bilang saja, ibu nggak usah kerja lagi, udah ibu cukup duduk di rumah saja, ibadah yang khusyuk kepada Allah. Ini sebagai bentuk saya membalas semua kebaikan ibu. Ibunya paham ini anak salah ngomong gitu Pak. Apa kata ibunya? Nah, kebaikan ibu nggak akan pernah bisa dibalas. Bisa Bu, bisa. Sekarang saya sudah segala diberikan ujian, kaya, punya uang, punya ini. Ayo ibu tinggal bilang saya kebalas saya. Ibu ingin kemana? Nggak bisa. Nah, kalau kamu berbuat itu karena ingin membalas kebaikan ibu, nggak bisa. Bisa ibu. Kukuh gitu ya. Kata ibunya sudah. Nah kalau begitu nanti malam temani ibu tidur dia di kamar. Ya, di kamar yang dulu masih kamu kecil itu suka tidur di sana. Anak ini anak yang memang baik, cuman tidak paham saja gitu. Ya sudahlah.
tidur. Jam 1 malam Pak, ibunya bangun. Ibunya ngambil air Pak, segelas gini Pak, disiramkan ke anaknya, disiramkan. Oh, anaknya bangun. Ibu teh apa-apaan kok saya disiram sih Bu? Saya datang ke sini teh mau berbuat baik kepada ibu, ingin membalas kebaikan ibu, malah disiram. Jadi basah nih basuh saya Bu, jadi saya nggak bisa tidur lagi Bu, ngomel. Kaget anak itu. Apa kata ibunya? Dengan hikmah sang ibu menyampaikan, "Nak, kamu baru ibu siram dengan air bersih nak, segelas ini kamu sudah aduh ngomelnya itu. Tahu tidak nak, dahulu ibu nak ya hampir 3 tahun dipipisin kamu nak. Ibu tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa. Yang ada dalam lisan ibu itu, ya Allah, jadikan anak ini anak yang saleh, anak yang berhasil dunianya, mulia akhiratnya." Itu padahal tiap hari dipipisin. Gak bisa nak kamu balas kebaikan ibu. Ya Allah, itu anaknya Pak baru tersadar salah, dipeluk ibunya, "Bu, minta maaf anakmu ini." Saking semangat salah berucap Pak, Masya Allah. Itu Pak, tidak ada perintah membalas. Yang ada apa? Berbuat baik. Ingat, apalagi Bu yang harus kita ingat Bu? Ingat-ingat kebaikan istri apa ya? Betul tidak Pak? Ibu juga sama. Semangat betul katanya Pak ya. Ibu juga sama Bu. Ingat-ingat kebaikan suami. Enggak ada suami yang sukses melainkan di belakangnya pasti ada sang istri yang mendukung. Betul tidak? Jangan dipelesetkan Pak. Ada yang mempelesetkan. Di balik suami yang sukses itu ada istri yang mendoakan. Semakin banyak doa semakin sukses katanya. Paham tidak Pak? Si bapak, ya kan, di belakang suami yang sukses itu ada istri yang mendoakan. Ya, semakin banyak yang mendoakan semakin sukses katanya. Enggak ibu, si bapak. Apa Pak? Enggak, saya kagak, saya baca aja Pak ya, ada ngirim WhatsApp gitu ya. Katanya semakin banyak yang mendoakan semakin sukses katanya ya. Bu, Pak. Jadi kita harus apa? Enggak boleh seorang suami sayang enggak. Sayang paling enggak. Jangan lupakan peran istri, benar Pak. Ini ada kisah nih. Ini seorang istri dan suami Pak naik mobil dia Pak, naik mobil ngobrol ini ya. Ini isi direktur Pak. Dia karena habis bensin ya, habis mampir ke pom bensin, ngisi bensin, ngobrol aja. Kata istrinya, "Pak, biar mama yang turun bayarin bensin." "Oh enggak, papa aja, enggak usah mama aja," katanya. "Ya sudah, atuh enggak apa-apa, sok mah turun." Tungguin, kok lama banget sih mama nih. Ya, ngapain dulu, penasaran dilihat spion Pak. Ngobrol Pak sama tukang bensin. Beda ngobrolnya tuh, beda ya. Nah, si bapaknya curiga, anteng banget nih ngobrolnya nih. Begitu masuk, jalan lagi, tanya suaminya, "Mah, itu siapa mah tukang bensin?" "Oh ya Allah Pak, mama teh lupa," kata. "Itu tuh teman mama waktu SMA dulu." Lah si bapak, "Mah, jujur loh mah, temen apa temen?" "Temen Pak." "Ah yang bener, kok beda sih ngobrolnya tadi? Temen apa temen?" "Temen Pak." "Ayo mah jujur mah." "Ya udah atuh Pak, kalau mama jujur bapak marah enggak?" "Ya enggak atuh mah, masa marah Pak, yang tadi itu tukang bensin itu mantan pacar mama." Pantesan tadi beda ngobrolnya ya. Bersyukur kamu teh mah dapat suami papa ya, bapak direktur. Bersyukur nikah sama papa mama teh. Coba kalau mama nikah sama tukang bensin, berarti mama jadi isi tukang bensin. Ngeledek Pak ya. Si isi nggak marah Pak, dengan cuek. Ari papa salah. Yang bersyukur tuh bukan papa ya, bukan mama, harusnya papa. Kenapa? Karena papa nikah sama mama. Coba ya, kalau mama nikah sama tukang bensin itu jadi direktur dan papa jadi tukang bensin katanya. Apa maksudnya? Jadi nggak boleh ya Pak ya,
saya merasa enggak. Makanya seorang suami harus berterima kasih kepada istri. Istri harus pandai berterima kasih kepada suami. Indah loh Pak. Ini biasanya apa munculnya masalah itu kalau miskomunikasi Pak ya. Itu muncul masalah biasanya. Nah kalau sudah di rumah tangga aja masalah, ke bawah ke kantor, betul tidak? Ke kantor ke bawah Pak. Istri. Nabi mengajarkan Pak, sebaik-baik suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan sebaik-baik istri itu yang ketika suamimu memandangmu, ya, suamimu merasa tenang, bahagia. Makanya Bu kalau dan nanti buat suami kebalik sih Bu sekarang mah Bu. Giliran ke undangan, undangan setekar kebek Pak. Segala dipakai di sini Bu ya. Merah, kuning, hijau dipakai di sini Bu. Wah. Gila sama suami di kamar Pak, ya Allah, pakai daster bolong. Kesini serem pakai apa tuh yang putih itu Pak? Masker. Di sini bolongin pakai bonteng. So itu serem. Aduh udah gitu pakai minyak putih duyung lagi. Kasihan suami stres Pak ya. Ada keundangan mah Pak, papa sebentar Pak. Semprot minyak. Wah harum nih Masya Allah. Miring dikit tuh lihat kaca. Ke suami Pak tadi. Ya gimana suami mau puas, siapa yang mau bahagia? Jadi harus pandai dia saling melengkapi seperti itu. Itulah yang harus diingat Pak ya. Apa tadi Pak? Ingat kebaikan orang kepada kita dan semua. Ingat Pak, orang yang sudah jadi yang menjadi jalan, kita bisa ke sini kata siapa sih? Ingat terus, minimal. Kalau tidak bisa membalas kebaikan, doakan. Yang kedua, ingat-ingat keburukan kita kepada orang. Pak, jangan berat minta maaf Pak ya. Kalau salah, akui salah. Gentle, akui salah. Ya, minta maaf saja. Kenapa? Hadirin sekalian, Nabi mengajarkan. Ini akhlak. Seseorang manusia yang kalau dia mati dan dia masih punya urusan belum beres dengan sesama manusia, namanya hakul adami itu, dia akan nyambung sampai ke akhirat. Nabi pernah menceritakan kisah orang yang pailit, yang bangkrut. Kata Nabi, tahukah kalian siapa al-muflis itu? Orang yang bangkrut Pak. Sahabat menjawab, ya Rasul, yang bangkrut di antara kami itu yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, bukan itu. Bangkrut yang sebenarnya itu di akhirat nanti. Apa? Kata Nabi, seseorang yang datang membawa kebaikan, pahala sholat, pahala puasa, banyak kebaikan. Tetapi di saat bersamaan banyak orang-orang yang datang kepada dia nuntut. Kenapa? Rupanya dia di samping berbuat kebaikan juga sering nyakitin tetangganya. Kalau ngomong itu bikin nyakitin orang dan dia merasa nggak bersalah, ya. Dia nggak minta maaf. Di bawah mati itu nanti akan dituntut, akan ada kisos di akhirat nanti. Ini makanya kemudian kenapa Nabi yang mulia itu yang tidak punya dosa, Nabi itu Pak, Allahu Akbar, Nabi itu, beliau ketika menjelang wafatnya, beliau naik ke atas mimbar. Siapa di antara kalian yang aku zolimi, katanya, Masya Allah, ayo tuntut aku. Siapa di antara kalian yang uangnya aku ambil, datang kepadaku, balaslah. Jangan dibalas di akhirat nanti. Ini Nabi yang mulia Pak, yang tidak punya dosa, yang maksum, begitu takutnya Nabi. Karena hubungan dengan manusia, kalau kita punya kesalahan dan tidak beres di dunia, pasti di akhirat akan dibereskan. Nah kalau di akhirat yang membalas itu bukan dinar, bukan dirham, bukan dolar, bukan rupiah, tapi amal. Kita butuh amal Pak. Sementara orang pun butuh amal. Ya, diambil. Kata Nabi yang mulia, sampai ketika sudah habis pahala kita Pak, diambil, ya, habis pahala kita, dan kita masih bikin zalim ke orang, orang nuntut, maka ditimpakan dosanya kepada dia. Ngeri sekali. Maka Nabi itu Pak sangat paham, maka dia minta maaf.
sedang hening, ada seseorang yang namanya Sawad. Ada yang menyebutkan Ukasah. Ukasah sahabat Nabi datang. Ya Rasul, karena engkau mengulang-ulang sampai 3 kali, ya sudah katanya. Ya Rasul, dulu di perang Badar aku pernah, ya tubuhku ini terkena apa? Anak panah. Yang Nabi itu kan bikin barisan rapi, harus rapi. Nabi di perang Badar Pak, ngontrol. Wah, ini ada seorang sahabat yang tidak rapi, dipukul oleh anak panah Pak, diginiin, diam aja. Mundur, kamu nggak rapi, digituin. Ya Rasul, sakit ya Rasul katanya. Aku akan balas ya Rasul. Wah itu Pak, sahabat tegang semua Pak. Ukasah, kata Abu Bakar, sudah aku yang kau balas, jangan Rasulullah. Rasul sedang sakit. Enggak, aku mau Rasulullah katanya. Rasul turun mendekat Ukasah. Ya baiklah, ayo balas, kata Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin balas dengan tongkatmu, yang ada menyebutkan tongkat yang dulu engkau pakai untuk mukul ini. Kata Nabi, ambil di rumah Aisyah. Nyuruh Bilal ngambil Pak, ngambil tongkat itu. Untuk datang, Umar tuh nggak tahan Pak. Umar ke depan. Ya Ukasah, silakan pukul tubuhku ini sepuas kamu, jangan kamu pukul Rasulullah. Rasul sedang sakit. Ukasah. Apa kata Ukasah? Enggak, aku ingin Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah Umar, Allah sangat mengetahui kedudukan kau. Kata Rasul apa? Ini Ukasah, ini tongkat yang dulu aku pakai di perang Badar. Ya, kemudian diberikan kepada Ukasah. Kata Ukasah, ya Rasul, buka dong baju engkau. Dulu juga aku pas karena itu tidak pakai baju. Ya Allah Pak, itu Utsman Ali itu ke depan. Ya Ukasah, pukullah aku sepuas kamu, jangan Rasulullah. Ukasah. Kata Rasul, Utsman Ali cukup, Allah Maha tahu kemuliaan kalian. Rasul kemudian membuka bajunya Pak. Ketika dibuka baju, tongkat yang di tangan Ukasah itu Pak disimpan dan dipeluk tubuh Rasulullah. Menangis Ukasah, ya Rasulullah, ini yang aku inginkan sekian lama ya Rasulullah. Tubuhku yang hina ingin menyentuh tubuhmu yang mulia, karena aku tidak tahu berapa lama lagi aku berjumpa dengan kau saat ini. Kalaupun nanti di surga mungkin akan berbeda tingkatannya. Ya Rasulullah, izinkan tubuhku yang hina memeluk tubuhmu yang mulia ya Rasul. Ini yang sekian lama aku minta kepada Allah, katanya. Masya Allah, dipeluk Ukasah. Rasul dipeluk Pak. Ya, kata Nabi, kamu ingin tahu siapa penghuni surga nih? Ukasah. Masya Allah, kecintaannya kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Nabi sangat cinta kepada beliau. Apa pelajarannya Pak? Nabi itu Pak nggak mau mati bawa dosa, betul tidak? Nabi loh Pak. Nah kita kadang-kadang lebih merasa dimulai daripada Nabi itu. Nabi itu begitu, Masya Allah. Padahal nggak punya dosa Nabi itu. Itu Pak ya. Jadi ingat-ingat keburukan itu kepada orang biar mudah minta maaf. Yang berikutnya Pak, lupakan kebaikan kita kepada orang. Bu, kalau kita beramal yang ikhlas Bu ya, sudahlah, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Itu. Jangan diingat-ingat, jangan. Kenapa? Tidak ada yang akan hilang pahala kebaikan yang diniatkan untuk Allah. Utuh. Semuanya utuh, pasti akan diberikan kepada kita pada waktunya Pak. Jangan khawatir, jangan takut. Berbuat saja, berbuat, lupakan. Nih kalau guru kami di pesantren punya istilah begini, seperti orang yang ke WC Pak. Mohon maaf Pak ya, orang ke WC Pak, apa sudah pulang terus diingat-ingat? Enggak ya Pak ya. Oh, masuk ke WC, pulang lupakan, enggak pernah diingat-ingat lagi dan enggak pernah ditengok lagi Bu ya. Betul enggak? Udah lupakan saja. Mau makannya dengan daging terserah, lupakan saja. Itu apa? Kalau beramal segitu Pak. Berbuat, lupakan. Kenapa? Enggak ada yang hilang di sisi Allah Pak. Semua akan kembali pada waktunya, pasti itu. Ini Alkisah. Ada seorang anak Pak, seorang anak yang dia menjual koran. Dia orang miskin. Lihat dia, Masya Allah, Allah tuh begitu sempurna kebaikan Allah kepada kita Pak. Anak ini jual koran, seharian gak ada yang beli tuh koran Pak. Allahu Akbar. Dia sedih, lapar, hujan.
Duh, mau makan katanya. Dia lewat ada sebuah rumah, terus tapi rumah itu nutup pintunya. Hingga di ujung ada rumah yang besar mewah, terbuka pintunya, dia masuk. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seorang ibu, dibuka. Ibu, katanya, saya kehujanan, saya jual koran nih, nggak ada yang beli. Oh, sini kamu masuk, disuruh masuk. Ibu beli ya koran kamu. Ya Bu, boleh tidak minta minum, saya haus, saya lapar. Oh ya, sok sebentar, dibawain anduk Pak. Masya Allah. Tunggu nak sebentar ya. Ibu bikin dulu susu, ke dapur bikin susu segelas Pak. Dibawa, nak nih nak, minum dulu ya. Dengan lahapnya si anak ini Pak, minum susu. Biar 1 gelas. Kata anak ini, ibu berapa harus saya bayar susu ini? Gak usah nak. Ibu dulu diajarin sama orang tua ibu, kalau berbuat saja nak. Kau belum makan ya? Tunggu sebentar ya, ibu masakin dulu. Enggak ibu, terima kasih. Kenyang sudah Bu. Segelas susu sudah buat saya kenyang. Nak, makan dulu. Enggak ibu, makasih. Pergi anak ini Pak. Ini saya baca di internet. 30 tahun kemudian Pak. Ya Allah Pak. Yang namanya dunia itu kan begitu Pak, berputar ya. Sekarang di bawah. Jangan pesimis. Ada saatnya Allah berikan kemuliaan kita nanti. Yang di atas itu jangan lupa diri. Karena akan ada saja Allah uji dengan jatuh ke bawah. Berputar dunia itu. Si anak ini Pak, karena dia cerdas, pintar, ada seorang yang mengangkat dia jadi anak angkat. Dan dia pintar, disekolahkan jadi dokter terkenal. Dan si ibu ini kaya raya asalnya, suaminya sering sakit sampai habis semua untuk pakai berobat, termasuk setelah habis rumah, semua habis, tinggal rumah yang kecil di gang dia sewa rumah itu. Dia juga sakit. Sekian lama sakit, ujungnya apa? Ibu harus diobati, dioperasi, dirawat di rumah sakit. Anak itu berjuang untuk, kata ibunya, nak, uang dari mana? Enggak apa-apa ibu, yang penting ibu sembuh. Dibawa ke rumah sakit, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Hampir 2 minggu di rumah sakit. Setelah beres, sembuh, ya si ibu senang-senang. Kemudian ada seorang dokter muda Pak, seorang dokter, dia masuk ke ruangan itu, diketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke kamar. Dia tanya, apa kabar ibu? Sehat Pak dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu senang Bu bisa sehat? Senang Pak dokter, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Ini ibu tagihannya. Kaget. Pas dibaca menangis. Ya, ibu kenapa? Bukankah ibu tadi bahagia dengan kesembuhan ini? Pak dokter, saya sudah berikan kesembuhan, saya bahagia Pak dokter, tetapi ini uang operasi 100 juta, dari mana uangnya Pak dokter? Saya tidak punya uang. Apa kata dokter ini Bu? Ya Allah. Ibu coba baca sampai ke bawah. Dibaca. Di pojok kertas ada tulisan, tolong dibalikan kertas ini. Dibalikan kertas itu ada tulisan, ibu biaya operasi ibu 100 juta telah lunas, dibayar oleh segelas susu. Ini apa maksudnya katanya? Dokter, ini apa maksudnya? Ibu masih ingat dulu ada seorang anak yang bawa koran, kehujanan, dia lapar, ibu ngasih susu. Iya ingat. Ya Allah, dokter, saya tuh ingat, sampai saya tuh kangen, ingin bertemu anak itu. Sekarang mudah-mudahan dia jadi jadi orang yang hebat, yang mulia. Kangen saya itu. Ibu tahu tidak di mana anak itu? Nggak tahu dokter, saya udah lama, tapi ibu mah doakan kebaikan untuk anak itu. Ibu, anak yang bawa koran kehujanan, yang ibu kasih minum segala susu, itulah saya. Dokter, iya Bu. Saya doa siang malam kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan si ibu yang ngasih minum susu dulu. Ya Allah. Ketika ibu masuk ke rumah sakit ini, saya yakin ibulah orangnya. Saya yakin benar. Allah menjawab permohonan saya Bu. Saya yakin ibu orangnya, maka izinkan ibu saya balas segelas susu itu dengan biaya operasi ini Bu ya. Ya Allah, dia nangis, kata dia. Ya Allah, sempurna ya Allah kebaikan Kau ya Rabb. Sempurna ya Allah kebaikan Kau itu. Maka tadi Pak ya, berbuat sajalah. Jangan mengharapkan apa?
Dibalas jangan. Nanti Pak, pada waktunya Allah akan tampakkan amal-amal kita. Tidak ada amal yang kecil kalau diniatkan untuk Allah besar. Dan tidak ada amal yang besar, sekalipun amal itu besar kelihatannya, kalau niatnya bukan karena Allah. Enggak ada. Yang terakhir Pak, lupakan keburukan orang kepada kita. Jadilah pemaaf. Itu akhlak kepada manusia Pak. Jadi pemaaf. Pak, pendendam itu enggak bahagia Pak. Ya. Pendendam itu enggak bahagia. Oh, dia panas. Bagaimana dia nyari celah untuk mencelakakan, untuk menjatuhkan orang yang dia dendam. Enggak bahagia kasihan. Nah, kisah lagi Pak ya. Jadi ini ada seorang guru yang dia bingung nih anaknya, ada di kelas itu ada yang bertengkar. Bertengkar Pak, berantem. Enggak mau akur juga. Kata guru ini, anak-anak nanti hari Minggu kita jalan-jalan ya ke Tangkuban Perahu. Asik, tapi bawa tas ya. Dan nanti tolong sertakan 1 kilo tomat busuk di tas itu. Pak guru kenapa? Udah ikutin saja. 1 kilo tomat busuk Pak, masukin. Akhirnya hari Minggu datang, anak-anak senang. Sengaja itu bis itu Pak, yang ngangkut anak-anak itu tidak sampai ke atas. Di tempat parkir itu baru naik ke atas kan jalan gitu. Itu baru 500 meter pada ongkek muntah. Wah, ngomel ini Pak guru apa-apaan sih? Kita nggak bahagia nih. Pemandangan indah nggak dinikmati nih. Gara-gara tomat busuk ini nih, disuruh keluarin nggak boleh katanya. Sampai ke puncak di Tangkuban Perahu di review Pak. Ya, oleh guru itu. Anak-anak, ayo ada yang bisa mengambil hikmah. Wah, cerita. Semuanya ngomel semua. Apa kata guru ini? Nah, itulah perumpamaan orang yang memendam dendam dalam hatinya. Dia seperti orang yang bawa tomat busuk kemana-mana. Dia bahagia tidak Pak? Enggak bahagia. Hidup tidak dinikmati. Kan dalam diri dia apa? Pikirannya bagaimana menjatuhkan orang yang menyakiti dia. Alangkah indahnya menjadi pemaaf. Nabi itu pemaaf Pak. Yahudi yang pagi, malam, kalau Nabi lewat ke masjid diludahi terus Pak. Dikatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Marah tidak Rasulullah? Tidak, dibalas dengan kebaikan. Allahu Akbar. Dengan kebaikan. Sehingga ketika si Yahudi sakit, kawan-kawannya belum ada yang nengok. Yang pertama kali nengok siapa? Rasulullah. Sampai takut tuh Yahudi itu. Orang lain yang teman-temannya gak ada yang nengok, malah Rasulullah yang dihina, diludahin, datang nengok lebih dulu Pak. Ternyata apa buahnya Pak? Masuk Islam nggak pakai dakwah, enggak, dengan akhlak masuk Islam itu. Ya, terakhir di Madinah itu ada Yahudi yang buta, tidak melihat, buta Pak. Yahudi ini kerjanya apa? Mencaci maki Rasulullah Pak. Orang lewat dikatakan, ya saudaraku jangan kau dengar Muhammad itu orang gila, dukun dia itu, pemecah belah, ya, tukang sihir. Jangan kau dengarkan dia. Diomongin orang yang dekat kepada dia itu. Satu hari Pak Nabi itu lewat, Nabi mendengar, Nabi kaget. Nabi dekatin, dia dengarkan, tetap Muhammad majnun, Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir. Semua keburukan itu diucapkan. Allahu Akbar. Nabi itu bukan marah Pak, Nabi menangis, kata Nabi. Kasihan orang ini, kata Nabi itu. Didekatin. Saudaraku, kamu sudah makan? Belum, katanya. Nggak ada ngasih makan seharian ini. Tunggu sebentar ya. Beliau pulang ke rumah Aisyah. Aisyah siapkan makanan. Nabi bawa, Pak, Nabi suapin langsung tuh Yahudi Pak. Disuapin. Ini kisah nyata dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan. Suapin, 1 suap, 2 suap, 3 suap. Nabi itu kalau nyuapin benar-benar tulus, dengan penuh kasih sayang. Kalau kita kira-kira gimana Pak?
dicaci maki, nyuapin, paling pakai racun Pak ya. Makan lah gitu ya. Nabi enggak Pak. Dan Nabi melakukan itu bukan sehari 2 hari, tidak Pak. Terus sampai menjelang sakitnya, yang sakit parahnya itu menghantarkan kepada wafatnya beliau gitu. Baru Nabi berhenti. Setelah Nabi wafat, enggak ada yang ngasih makan tuh Yahudi Pak, enggak ada. Yahudi mencari, siapa yang ngasih makan aku, kok enggak ada katanya. Abu Bakar kemudian datang setelah Nabi wafat Pak, ke rumah Aisyah. Wahai putriku katanya, saya mau tanya, ada tidak yang belum aku amalkan dari sunnah Nabi? Dia nanya gitu, saya ingin miripnya, ingin mengerjakan semua yang Nabi kerjakan. Ada enggak sunnah Nabi yang belum aku kerjakan? Engkau kan istrinya lebih tahu. Kata Aisyah, wahai bapakku, semua sudah engkau lakukan kecuali satu. Apa itu katanya? Rasul itu setiap pagi beliau ngasih makan orang Yahudi yang buta di pasar sana. Oh, semangat Abu Bakar. Anakku siapkan makan, akan aku contoh Rasul, akan aku berikan makan Yahudi itu. Semangat Abu Bakar. Begitu sampai di tempat si Yahudi itu Pak, kaget Abu Bakar lah. Orang ini kan mencela, mencaci maki Rasulullah. Tetap aja Pak, Muhammad orang gila, Muhammad penyihir. Saudaraku jangan akan Muhammad, dia itu pemecah belah kita, orang gila itu orang sinting, semua disebutin. Marah Abu Bakar Pak. Begitu marah, teringat, ya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah dalam Quran itu. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau itu memiliki budi pekerti yang sangat agung dan mulia. Rasulullah seperti itu Pak. Karena Nabi memang diutus itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya Allah. Karena kesel Abu Bakar ke depan, ya sudahlah, suapin aja Pak. Ya kesel beda kan? Engkau siapa katanya? Aku yang biasa nyuapin kamu? Enggak, bukan. Yang biasa mah lembut, halus. Engkau mah kasar katanya. Mendengar itu Abu Bakar nangis lagi. Kaget si Yahudi tadi. Engkau ini siapa? Kenapa menangis? Iya. Engkau bukan orang yang biasa. Kata Abu Bakar, benar, benar saudaraku. Aku bukan orang yang biasa nyuapin kamu, bukan. Yang biasa nyuapin kamu sahabatku, kekasihku, sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal, kamu siapanya? Aku sahabatnya, aku Abu Bakar sahabatnya. Siapa orang itu? Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kamu caci maki itu. Yahudi tadi Pak kaget. Wahai Abu Bakar, benar yang kau sampaikan? Yang setiap hari nyuapin aku itu Muhammad? Iya benar Muhammad. Yang kamu caci maki itu? Ya Allah, katanya berapa begitu mulianya Rasulullah. Aku caci maki tetap Rasul balas dengan kebaikan. Betapa zalimnya aku ini, wahai Abu Bakar, saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan akhlak. Itu Pak ya. Jadi Nabi itu modalnya apa Pak? Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Bapak Ibu terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.